Ya, silakan. Ya, lanjut Pak, Pak Liner. Pertanyaan dari Ibu Pipi tadi. Siapa? Ibu Pipi. Tentang Pertanyaan kedua dari Ibu Pipi. Pertanyaannya, apakah tugas dua setelah mengikuti kegiatan ini peserta harus menyelesaikan dua tugas pelatihan webinar maupun kursus. Selanjutnya ya. bagaimana? Selanjutnya, setelah Ya, menyelesaikan kursus, nanti kalau kembali lagi ke halaman ini, Bapak Ibu klik gambar profil Bapak Ibu. Bagi yang belum punya gambar profil, silahkan dirubah sekarang atau nanti belajar pada waktu materi yang kedua, yaitu Microsoft Teams. Nah, gambar profilnya diklik, kemudian klik profil saya. Klik profil saya. Kelihatan Bapak Ibu? Profil saya ada? ya. Di sebelah kanan ada tulisan lihat transkrip. Ya. Lihat transkrip. Nah, yang inilah yang harus di-download. Caranya klik. Nah, caranya klik ini nanti diklik di download. Di sini ada downloadnya di sebelah kanan atas. Dekat print di sini. Nah, ini download. Simpan di mana kira-kira? Kira-kira saya simpan di sini saja. Nah, langsung di-download dia, masuk ke dalam. Nanti yang di-download itu nanti yang dikumpulkan. Tugasnya nanti itu yang dikumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkannya? Nanti akan diberitahu caranya pada waktu pembelajaran materi yang kedua, yaitu Microsoft Teams, Bapak Ibu ya. Jadi cara mengumpulkan tugasnya nanti sabar Bapak Ibu pada waktu materi yang kedua itu Microsoft Teams. Nah, itu yang pertama yang Bapak lakukan setelah melakukan kursus mandiri. Ini kenapa banyak? Karena saya sudah banyak melakukan kursusnya, Pak. Ini kami mulainya dari bulan 6 kemarin. Bulan 6, tanggal 13 bulan 6 tahun 2020. Makanya banyak sekali. Ada yang sudah sampai 4 tahun melakukan ini, Pak. Karena saking banyaknya. Jadi pilihlah kursus yang sesuai dengan minat Bapak Ibu. Misalnya mau belajar PowerPoint, belajarlah PowerPoint. Mau belajar tentang Microsoft Form, belajarlah Microsoft Form. Yang mana menunjang kinerja kita sehari-hari. Nah, yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran harian, kita juga nanti diminta untuk menebus kode, atau bahasa Inggrisnya nanti adalah redeem code, menebus kode. Ini caranya bisa di sini, menebus kode, tekan sini tadi. Kemudian ketika nanti kode yang akan diberikan oleh trainer, setiap hari ada 2 kode yang akan diberikan. Kemudian ada 2 survei yang akan dibagikan juga untuk diisi Bapak Ibu sekalian. Saya rasa cukup itu untuk Bu Pipi ya. Ya. Ya, ada lagi Pak? Ya. Bagaimana Bu Pipi? Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga, Pak Master Trainer. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Rois. Dengan tugas 2 kursus itu, apakah waktunya ditentukan? Berapa hari mungkin, mungkin nampaknya begitu, Pak. Silakan, Pak Martinus. Oke, terima kasih Pak Rois atas pertanyaannya. Untuk segala tugas kita sudah ada di kelas tim. Coba kita lihat ya di kelas timnya. Nah, ini ada di kelas timnya. Iya, batas pengumpulannya nanti adalah tanggal 20, Pak. Tanggal 20 batas pengumpulannya. Jadi waktunya masih lama, masih ada 5 hari. Ya, tanggal 20. Hanya itu saja dulu. Jelas. Oke, saya stop share screen-nya, Terima kasih, Pak Muhammad Rois. Maksud saya, paham ya, Pak? ya, maksud saya begini. Dalam satu kursus, apakah ada batas maksimal waktu? Misalnya satu kursus ini hanya bisa kita lihat 1 jam, setelah 1 jam nggak bisa ikut lagi. Bisa diulang-ulang, Pak. Bisa diulang-ulang. Kursnya bisa diulang-ulang seperti kita belajar di guru pembelajar. Oh iya ya. Yang lagi ketop-ketop sekarang kan guru belajar. Tidak lulus bisa diulang, tidak lulus bisa diulang sampai lulus. Oke. Kalau mau, ya. Oke, terima kasih Pak. Saya Pak Muhammad Rois. Ya Pak. Oke.
Bapak Ibu yang lain yang masih ada waktu 7 menit, ada yang mau disampaikan hubungannya dengan tugas-tugas kita nanti? Silakan Bapak Ibu. Pak Fransiskus. Ya sudah, silakan. Baik, selamat sore Bapak Martinus dengan Bapak Dedem. Saya dari SMP Negeri 3 Sengah Kebila, Kabupaten Landang. Hanya ingin minta direview ulang penjelasan dari Bapak trainer kita, karena malum kita udah berumur 50 tahunan ini, sedikit lelet lah dalam menangkap. Jadi direview ulang bukan artinya ringkasan, tetapi direview sedikit dalam tempo yang singkat supaya saya bisa merangkum, menggabungkan materi yang disampaikan oleh Bapak trainer. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pran. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang lain dulu. Silakan, 3 pertanyaan masih ada waktu. Boleh menggunakan raise hand. Silakan Bapak Ibu. Atau kalau belum ada, Pak Martinus, boleh ditanggapi. Pak Pran, pertanyaannya mohon direview ulang, karena mengingat usia sudah berubah ya, sama dengan saya ya. Jadi ya Pak Lom agak tertinggal begitu Pak Martinus. Nampaknya Pak Martinus. Silakan Pak Martinus. Sebenarnya nanti Pak Frans terima kasih Pak Frans sebelumnya. Sebenarnya nanti rekamannya ada Pak? Oh, rekamannya ada ya. Rekam pertemuan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu lagi mengulang-ulang. Namun untuk ringkasan materinya ini adalah diklat pertama kita ini adalah Mac. Mac itu penting karena interaksi antara Microsoft dengan guru-guru, dengan pendidik-pendidik, dengan Microsoft itu sendiri. Jadi bagaimana guru-guru menggunakan produk-produk Microsoft. Yang mengeluarkan sertifikat kita ini kan nanti adalah Microsoft. Jadi mereka tidak akan memberikan secara cuma-cuma. Jadi mereka harus mengetahui seberapa banyak pengguna-penggunanya di seluruh dunia. Nah, melalui Mac, guru-guru melaporkan hasil pencapaian kursus mereka. Bagaimana caranya tadi dengan menembus kode atau meredeem code. Nah, guru-guru mendapat umpan baliknya itu pelajaran-pelajaran yang ada di situ. Begitu, Pak. Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Jadi nanti ada rekamannya ya, Pak Pran. Tidak khawatir. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Ibu Haja Rohani, kami silakan Bu, masih ada 4 menit. Pak Redemnya guru SMP Sungai Kale. Halo Bu Haja Rohani. Belum connect Pak Martinus. Ibu Moro mau menambahkan? Ibu mau menambahkan? Halo Pak, menambahkan, Ya. boleh minta tolong sama Pak Martinus? Ya. Halo, Pak Martinus. Pak Martinus. Ya Bu. Mungkin bisa di-share yang Mac Educator itu cara mengerjakan yang kursus 13 kursus itu. Coba di-share dulu Pak. Yang Mac Educator.
Nah, sedikit menambahkan ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Iya, untuk tugasnya nanti yang paling utama itu adalah tentang Educator Center. Jadi Bapak Ibu nanti di Educator Center ini ada 13 kursus yang harus Ibu Bapak kerjakan. Bisa diklik Pak itu yang Educator Center yang tulisannya di samping Microsoft. Sudah Bu? Nah, klik. Tadi Sudah? klik. Nah, terus ke bawah Pak, ke bawah. Ya, Bu. Yang 13 kursus itu Pak. Itu gini Bu ya. Ya. Itu gini, untuk yang apa? Untuk yang kursus ini kita gitu kan Bu, apa saja boleh. Kalau yang kemarin itu kan yang kita belajar itu kan yang kita belajar itu namanya Teacher Academy. Itu 13 kursus. Ya, itu kita ketik Teacher Academy ya. Teacher Academy. Oh iya ya. Ini. Iya, coba dicari. Mungkin sedikit tambahan untuk cara mengerjakan ada trik-triknya gitu. Nah, ini yang kemarin kita buat 13 kursus. Iya. Ya, itu yang tadi sudah dijelaskan tadi itu. Untuk soal-soalnya mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana cara mengerjakannya itu. Ya, saya ulangi lagi ya Bu ya. Iya. Tadi sudah ada. Oke, saya ambil misalnya iya. Itu kan bahasa Inggris semua. Nah, itu kan ada trik-triknya untuk bisa cepat mengerjakan. Misalnya di situ dijawab gini ya Pak, kalau apa namanya bahasa kayaknya seperti ini Pak. Kalau misalnya di situ ada soal terus dijawab asal-asalan untuk apa namanya lanjut ke soal berikut kan ada jawabannya. Nah jawaban itu bisa dicatat dan nanti kalau misalnya diulang itu bisa langsung mengetahui jawabannya jadi cepat selesai. Begitu. Ya betul ya. Triknya memang gitu. Ya betul. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Ini karena kita sudah ya. Maksudnya. Iya. Oke, saya rasa ada masalah lagi kayak gitu ya. Oke, terima kasih seperti itu. Iya. Jadi kami tegaskan lagi Bapak Ibu, bebas kursusnya apa saja boleh, yang penting 2. Jadi tidak harus yang itu. Bebas. Hanya 2 Pak ya? Hanya 2, yang penting 2. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain lagi? Jika tidak ada, barangkali lanjut ke materi yang kedua ya Pak Matius ya. Waktunya sudah pas jam 3.01, berarti materi kedua Microsoft Teams ya Pak ya. Ya. Nah, silakan Pak Martinus masuk ke materi yang kedua tentang Microsoft Teams. Bapak Ibu silakan di-unmute Pak supaya tidak mengganggu Pak. Nanti yang mau bertanya silakan melalui raise hand, kemudian baru diaktifkan kembali mic-nya. Waktu kami silakan Pak Martinus. Pertama kali kita buka dulu office.com. Office 365 ini Bapak Ibu gratis untuk pendidikan, jadi gratis untuk di sekolah-sekolah. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita perhatikan di Office 365 ini di sebelah kiri, nah gitu, home.
Kemudian di sini ada menu-menunya, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, SharePoint. Di bawahnya ada Teams. Jadi Teams bisa dibuka dari sini Bapak Ibu. Jadi klik kanan, open link in new tab. Nah, ini tampilan yang pertama. Jadi bisa dibuka di situ. Cara yang kedua juga bisa dibuka dengan yang ada grid begini. Nah, yang ada titik-titik begini. Klik. Nah, situ ada Outlook, OneDrive, Box. Nah, tips ada di sini. Jadi kalau untuk membuka ke tab lain, di sini ada titik 3, kita klik, buka di tab baru misalnya. Nah, itu juga cara yang kedua untuk membuka Teams. Oke. Pada saat dibuka pertama kali Teams, kita diminta untuk get the window application, artinya mendownload aplikasinya ke desktop atau ke laptop kita. Atau pilihan yang kedua, menggunakan web ini saja. Jadi menggunakan halaman ini saja. Contoh menggunakan halaman ini, saya klik yang kedua. Atau saya contohkan dari yang atas dulu, get the window application. Nah, dia langsung terdownload di sebelah kiri. Kemudian cari di mana di downloadnya, di mana hasil downloadnya, baru diinstal. Tapi kalau tidak mau mendownload, kita menggunakan web. Use the web apps. Nah, jadi keluarnya begini. Nah, inilah tampilannya Bapak Ibu. Jadi ini namanya di browser. Kalau ini tadi yang di aplikasi, beda. Ini di bawah ini di aplikasi. Kalau yang ini di browser, beda. Nah, tampilannya seperti ini. Kita mulai dulu. Tampilan pertama biasanya adalah Teams. Kalau Bapak Ibu baru masuk dalam satu Teams, biasanya hanya ada satu tampilan saja. Misalnya, saya sembunyikan dulu. Nah, misalnya seperti ini, hanya ada satu kelas saja yang Bapak ikuti. Jika baru membuat satu kelas. Tapi seiring dengan waktu, biasanya kelasnya semakin banyak dan semakin penuh nanti. Nah, ini udah banyak yang saya sembunyikan, yaitu hidden di sini. Ini bisa dikembalikan lagi. Klik yang tanda 3, kemudian klik show, tampilkan. Nah, ini lagi dia. Nah, ini banyak sekali. Saya keluarkan lagi yang ini misalnya. Nah, itu di sini. Nah, ini tampilan. Tampilannya ini bisa kita ubah. Seperti kita merubah misalnya foto kita, tampilan di foto di dalam HP, waktu di album foto kita di HP. Contohnya, caranya yaitu, maka di sini ada pengaturan, klik switch view. Tapi supaya lebih memudahkan, karena tadi kita sudah memakai bahasa Indonesia, maka saya bahasa Indonesia kan dulu Bapak Ibu, ya. Nah, saya ke bahasa Indonesia saja dulu, ya. Nah, ganti tampilan. Di sini bisa ganti tampilan. Untuk mengetahui tampilan yang mana yang dipakai, itu kita lihat di tata letak. Di sini. Nah, tata letak. Jadi kalau ini kotak, ada garisnya di bawah, itu berarti yang sedang aktif. Bisa ditukar ke yang daftar.
bentuk datar. Nah, sekarang bentuk datar. Langsung berubah dia di belakang. Nah, bentuk datar itu seperti ini bentuknya, Bapak Ibu. Nah, kalau bentuk datar, pengaturannya nanti berubah ke bawah. Pengaturannya dari berubah ke bawah. Jadi kalau tadi di atas, sekarang dalam bentuk datar, pengaturannya dari bawah. Kita kembalikan lagi. Ganti tampilan. Nah, ini datar, kita kembalikan ke kotak misalnya. Nah, pengaturannya akan pindah ke atas. Begitu ya, cara merubah tampilan. Itu yang pertama adalah cara merubah tampilan. Kemudian, fitur-fitur di Teams, yang pertama sekali kita lihat adalah ini yang di web browser. Di sini ada aktivitas. Aktivitas adalah ya, aktivitas. Semua pesan-pesan yang ditulis oleh Bapak Ibu melalui Teams itu nanti akan keluarnya di sini. Keluar di aktivitas. Misalnya di sini nah, postingan siapa yang melakukannya. Ini ada kakaknya. Nah, di sini namanya aktivitas ini untuk pemberitahuan. Jadi setiap apa saja yang masuk seperti SMS, seperti WA semua itu biasanya kan berbunyi. Nah, di sini di aktivitas untuk mengetahuinya. Di sini bisa di sini ada filter. Ya, ada filternya. Yang mana yang belum dibaca bisa kita klik cari yang mana yang belum dibaca. Nah, semua sudah dibaca berarti nah bisa dilihat semua di situ. Kemudian bisa diatur juga. Bisa diatur apakah mau bersuara atau tidak. Kalau tidak mau bersuara kita klik di sini. Tapi kalau mau bersuara kita klik diaktifkan. Kemudian pesannya apakah mau ditampilkan atau tidak. Kalau mau ditampilkan kita begini saja, biarkan. Kalau tidak mau ditampilkan maka kita nonaktifkan. Pesan ini biasanya munculnya di sebelah kanan bawah layar, di bawah kanan layar. Jadi pengaturannya di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya untuk obrolan. Yang kedua adalah menu obrolan atau chat. Di sini chat banyak sekali dari anggota. Bisa dilihat saja. Kemudian bisa juga difilter. Bisa difilter di sini. Yang belum dibaca yang mana? Nah, ini belum dibaca. Dan sebagainya. Lalu bagaimana cara melakukan obrolan dengan seseorang? Untuk melakukan obrolan dengan seseorang, kita klik tanda yang seperti pensil ini. Kemudian ketik misalnya nama siapa yang akan diajak ngobrol, misalnya Pak Redem. Begitu. Klik. Nah, kita bisa ngomong, misalnya tes. Nah, itu contoh untuk chat menggunakan Microsoft Teams. Bisa juga melakukan video call. Untuk melakukan video call di sebelah kanannya, atas. Untuk melakukan video call. Kemudian di sebelahnya lagi untuk melakukan panggilan biasa. Kemudian untuk menambahkan beberapa orang yang bisa bicara dengan kita dalam satu kali ngobrol atau ngobrol ramai-ramai maksudnya, kita klik di sini. Nah, tambahkan siapa saja yang mau
ajak untuk berbicara. Maksimal biasanya 20 peserta. Menu berikutnya, menu yang terbiasa yaitu adalah tim. Menu yang ketiga adalah tim. Di dalam menu tim ada bergabung atau buat tim. Tugas yang kedua nanti adalah Bapak Ibu membuat tim atau membuat kelas. Ya, nanti adalah membuat kelas. Bagaimana cara membuat kelas? Nah, klik bergabung atau buat tim. Nah, ini tampilan bergabung atau buat tim. Jika ingin membuat tim, kita klik buat tim. Jika ingin bergabung dengan kelas, maka kita masukkan kode kelas yang kemarin dibagikan di grup WA. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana cara membuat kelas atau membuat tim. Nah, ada beberapa tim yang bisa kita buat. Yang pertama kelas, yang kedua komunitas pembelajaran. Biasanya di sini kelompok para guru, komunitas pembelajaran, staff, dan yang kelompok lain, misalnya kelompok OSIS, kelompok MGMP, atau kelompok apa, bisa diletakkan di bagian yang lain. Nah, bagaimana contoh membuat kelas? Nah, begini, buat tim Anda, diberi dulu namanya Bapak Ibu, beri namanya, misalnya kelas berapa, misalnya bahasa Inggris kelas 9. Keterangan ini boleh diisi, boleh dikosongkan. Jadi bebas. Kemudian klik lanjut jika sudah yakin benar. Nah, namun kami mohon maaf dengan Bapak Ibu sekalian, karena lagi ada gangguan pada server Guru Inovatif, jadi pembuatan kelas untuk sementara ini belum bisa dilaksanakan. Belum bisa dilaksanakan karena di sini ada keterangannya, you are a member of the maximum number of teams allowed, you must leave some teams to continue. Anda adalah anggota dari jumlah teams maksimum yang diizinkan, diperbolehkan. Anda harus meninggalkan beberapa tim untuk melanjutkan. Sekarang saya coba saja dengan akun sekolah kami Pak Ibu ya, bagaimana cara membuatnya. Saya coba dengan akun sekolah kami. Oh, sudah ditanya ya. Ini gangguan juga nih. Maaf ya Bapak Ibu, untuk membuat kelasnya ini nampaknya sepertinya belum bisa ini. Oke, kita lihat dulu kelas yang sudah pernah dibuat saja dulu. Nah, ini contohnya kelas yang sudah dibuat. Atau saya ambil yang lain dulu.
Nah, setelah kelasnya jadi, biasanya seperti ini bentuknya, salah satunya bentuknya seperti ini. Kemudian untuk menambahkan anggota atau menambahkan siswa, kita klik tambahkan anggota. Kemudian ketikkan namanya. Siapa misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Baru klik tambahkan. Jika ingin menambahkan guru, kita klik guru. Kemudian cari nama gurunya. Misalnya begini. Nah, ini berarti menambahkan Pak Reden sebagai guru. Kemudian klik tambahkan. Tutup. Yang ditambahkan sebagai guru nantinya adalah sebagai pemilik kelas. Jadi bebas untuk melakukan apa saja di kelas tersebut. Nah, menu selanjutnya adalah bagaimana cara kita membagikan kelas kita ini, bagaimana cara kita meminta siswa bergabung di kelas kita. Agar siswa bisa bergabung di kelas, cara yang pertama adalah kita klik yang tanda 3 ini. Dapatkan tautan tim. Nah, ini kita salin. Coba ya. Nah, panjang sekali ya Bapak Ibu ya. Panjang sekali linknya. Link inilah nantinya yang harus diberikan kepada siswa kita mungkin melalui pesan WA. Mungkin melalui WA group. Nah, karena terlalu panjang, maka kita harus ada cara untuk memendekkan link yang kita buat. Banyak sekali situs-situs yang bisa memendekkan link. Seperti Tiny URL, misalnya Tiny URL. Nah, bisa digunakan untuk memendekkan link. Jadi link yang panjang tadi kita tempel di sini. Kemudian misalnya kelas apa? Kelas HGN misalnya. Kelas HGN. PIS 365. Baru kita klik make tiny URL. Nah, tadi yang panjang segini, link yang panjang begini, dipendekkan menjadi seperti ini. Nah, kita klik copy, maka kita bagikan di grup WA. Selain menggunakan tiny URL, kita juga bisa menggunakan yang lain, misalnya bit.ly ya Bapak Ibu ya. Kita juga bisa menggunakan bit.ly. Ambil linknya tadi. Dapatkan tautan ke tim. Salin. Kemudian kita letakkan di shorten your link. Kemudian klik shorten. Nah, inilah linknya. Yang inilah yang nanti yang kita copy ya. Nah, ini nanti kita copy. Ini nanti yang kita berikan kepada siswa-siswa kita supaya bergabung dengan kelas kita. Itu cara yang pertama, bagaimana cara agar siswa bergabung di kelas kita. Cara yang kedua adalah agar siswa bisa bergabung di kelas kita, yaitu kelola saluran.
kelola tim ya Pak, kelola tim. Kemudian pengaturan, cara yang kedua yaitu kelola tim, saya ulangi lagi. Kelola tim, kemudian pengaturan, kemudian klik kode tim. Kode tim. Nah, ini kode tim. Ini adalah kode kelasnya. Kode kelasnya ini nanti di copy, dikirim ke WA group atau ke IG, sebagainya. Nah, itu cara yang kedua untuk meminta siswa bergabung di kelas kita. Kemudian, jika baru pertama kali juga membuat Teams, biasanya di sininya hanya ada tulisan general. Di sebelah kiri ini ada tulisan general, belum ada tulisan jadwal, belum ada tulisan link meeting diskriminasi, belum ada tulisan materi pelatihan dan sebagainya. Untuk menambahkannya, kita namakan dengan menambah saluran, yaitu caranya begini. Klik di situ, titik 3, kemudian tambahkan saluran. Nah, tulis nama salurannya apa? Misalnya video meeting. Misalnya contohnya adalah video webinar. Oke, 65. Keterangannya opsional, terserah, boleh diisi, boleh tidak. Sini boleh diatur siapa saja yang boleh mengaksesnya. Apakah hanya orang-orang tertentu saja, ada yang bisa diatur sendiri, kemudian tambahkan. Nah, sekarang kita lihat bahwa sudah ada di situ tulisannya video webinar Office 365. Tadi belum. Kalau sudah terlalu banyak, mungkin agak menyulitkan pemandangan, bisa kita sembunyikan Bapak Ibu. Bisa kita sembunyikan caranya. Klik lagi di situ. Kemudian sembunyikan, ada tulisan mata seperti mata, sembunyikan. Nah, begitu dia. Menyembunyikan. Menyembunyikan. Nah, itu cara menambahkan saluran Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kemudian menu berikutnya adalah tugas. Menu berikutnya adalah tugas. Karena belum ada tugas yang dibuat, maka belum ada tugas yang muncul di sini Bapak Ibu. Belum ada tugas yang muncul di sini. Nah, untuk membuat tugas, kita bisa mengetik create. Jadi ada dua, boleh assignment atau tugas, quiz atau ulangan. Atau yang ketiga dari yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi dari tugas-tugas yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, tugas ini selain bisa diakses dari sini, dari kata tugas bisa juga diambil dari timnya itu Bapak Ibu ya. Dari tim kita ulang lagi. Nah, ini sini. Nah, di sini ada tugas. Di sebelah kanan atas tengah ada tulisan tugas. Dari sini juga bisa. Nah, untuk membuat tugas kepada siswa, kita klik create. Assignment. Misalnya kalau mau bikin assignment, kita klik assignment. Nah, di sini bikin judul apa tugasnya, misalnya tugasnya. Nah, karena saya sudah bikin draft, ini ada draft sudah saya buat, langsung saja saya beri contohkan langsung. Tugas kita yang pertama adalah max, ini adalah max.
ini judulnya. Kemudian tugasnya adalah ikut belajar mandiri di Mac pada https://education.microsoft.com minimal 2 kursus. Untuk tagihannya adalah transkrip Microsoft Educator Center dalam bentuk PDF. Nanti lampirannya ada di bawah. Cara meredeem code-nya ada di bawah. Nah, ini nanti akan saya sampaikan di grup karena belum dikirim. Kalau sudah yakin tugasnya sudah benar dan yakin, kita klik assign. Ya, saya ulangi lagi. Kita mulai dari 0 saja. Kita mulai dari 0 ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari create assignment. Nah, judulnya adalah tugas Mac misalnya. Kemudian add resource ini adalah untuk menambahkan sumber-sumber apa saja yang bisa untuk mempermudah siswa dalam atau mempermudahkan peserta untuk mengerjakan tugas. Misalnya kita klik Nah, jika kita klik add resource, maka kita bisa mendapatkan mengupload dari laptop kita. Mengupload dari laptop berarti kita ambil dari bawah, klik di bawah. Cari misalnya dan nah, ini sudah satu dilampirkan. Kalau ingin menambahkan video juga bisa Bapak Ibu. Ya, kita add resource. Kemudian kita buka videonya, misalnya YouTube. Nah, ini misalnya Microsoft Educator Center. Atau yang saya sarankan nanti kalau Bapak Ibu nonton Microsoft Educator Center, ada yang ini Bapak Ibu dari Pak Tri. Nah, itu caranya kita klik bagikan. Kemudian klik salin. Klik salin. Kemudian kita pindah ke halaman yang tadi. Nah, kita klik link. Di sini OneDrive, Class Notebook, link, kita klik link. Nah, kita klik. Di sini kita tempelkan linknya. Nah, sudah tempel. Kemudian deskripsinya adalah lalu klik attach di bawahnya, klik attach. Ini sudah masuk dia. Jadi sudah ada dua. Jadi yang sudah kita lakukan yang pertama adalah materi dari PowerPoint-nya, yang kedua adalah Max-nya. Nah, kalau kita klik, kalau siswa nanti mengkliknya nanti akan keluar langsung videonya. Contoh. Nah, itu cara melampirkan. Banyak sekali yang bisa dilampirkan. Selain itu bisa dipilih di sini tadi, yaitu jadi bisa dari laptop kita Bapak Ibu, juga bisa dari YouTube atau dari mana. Oke. Kemudian poin nilai ini, tugas ini berapa poinnya yang akan diberikan. Kalau kita di sekolah biasanya kalau 5 soal biasanya poinnya itu satu soal itu 20.
Jadi supaya dapat 100. Kalau soalnya ada 10, biasanya kita beri poinnya satunya misalnya 10 supaya dapat 100. Tapi untuk make kita kali ini misalnya kita akan memakai poin 100. Jadi boleh pakai poin begitu 100. Kemudian Rubik juga boleh. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri nanti tentang Rubik. Karena waktu kita mungkin agak terbatas, kita lanjutkan dulu. Kemudian tanggalnya, date due, tanggal berapa akan diberikan, tanggal berapa berakhirnya. Karena untuk Mac ini berakhirnya nanti pengumpulan tanggal 20, jadi kita pilih tanggal 20. Nah, tanggal 20 jam malam ini, 11.59 malam. Kalau semuanya sudah yakin betul, klik kirim. Kalau belum yakin betul, klik save. Nah, kalau di save itu jadi draft dia. Jadi draft di sini. Nah, karena saya sudah membuat satu tugas Mac, yaitu tugas pertama, maka yang ini akan saya kirim sekarang sebagai contoh. Nah, akan saya langsung assign. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa melihat tugasnya di kantong tugas Bapak Ibu masing-masing. Di bagian ini, bagian umum, di bagian tugas. Nah, ini dia. Lama ya loading. Sabar dulu. Nah, tugasnya sekarang sudah dikirimkan kepada peserta. Atau kalau di sekolah berarti sudah dikirimkan kepada siswa. Kita klik yang ketiga begini, di situ akan selalu muncul menu. Bagaimana di mata siswa atau menurut siswa pandangannya bagaimana? Jadi begini. Nah, ini di mata peserta. Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Untuk cara mengerjakannya nanti akan diberikan video panduannya, nanti akan dilampirkan atau saya kirim ke WA grup cara mengumpulkan tugasnya. Nah, itu tadi cara memberikan tugas. Kita lihat contoh yang sudah ada. Ini contoh dari pelatihan yang lalu. Tugasnya ada di sini. Nah, ini tugas dari Teacher Academy. Nah, ini Bapak Ibu, nanti hasilnya begini nanti. Jadi siapa yang sudah melihat tugasnya, siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, akan kelihatan. Nah, seperti ini adalah not turn in, berarti tidak mengirim. Not turn in berarti tidak mengirim. Kalau view berarti hanya melihat saja, tidak mengerjakan sama sekali. Nah, ini namanya. Kemudian bagi yang mana yang sudah itu ada di kolom return. Nah, return yang ini sudah. Ini yang sudah mengumpulkan semua tugasnya dan poinnya ada di situ. Nah, ini nanti contoh tugas yang sudah dikembalikan atau diserahkan oleh peserta. Selanjutnya menu kalender Bapak Ibu. Menu kalender. Di menu kalender
Ada tulisan bertemu sekarang sebelah kanan. Atau pertemuan baru. Pertemuan baru ini ada dua pilihan. Buat jadwal atau live event atau langsung. Bagaimana cara membuat jadwal? Cara membuat jadwal pertemuan, kita klik jadwal. Nah, kapan misalnya, apa judulnya misalnya. Ini cara membuat jadwal pertemuan, yaitu yang pertama kita buat judulnya misalnya diklat. Kemudian tambahkan peserta. Harus ada salah satu yang ditambahkan pesertanya. Kalau tidak ditambahkan maka tidak akan mendapat linknya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada satu orang yang harus Bapak tambahkan di sini. Misalnya biasanya untuk pertemuan ini saya menambahkan Ibu Dewi Boros sebagai owner. Nah, kemudian saya menambahkan juga biasanya Pak Redem sebagai moderator. Nah, itu kedua. Kemudian untuk hari kedua itu besok itu adalah tanggal 16. Nah, ini 16. Kemudian jamnya masih sama seperti yang hari ini, yaitu jam 2. Jam 2 siang. Ini juga tanggalnya masih ya, tanggal 16 ya, sampai jam 4. Nah, 2 jam. Nah, setelah ini perhatikan betul cara membuat meetingnya agar ketika Bapak Ibu ingin melakukan rapat atau pertemuan dengan siswa itu tidak dapat kendala. Kemudian tambahkan dashboard repeat tidak perlu diisi, tambahkan saluran dikosongkan saja, menambahkan lokasi juga dikosong, yang lain-lain juga tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Klik send, klik kirim ya, klik kirim, send. Nah, di manakah jadwal rapat yang telah kita buat tadi letaknya? Kita cari tanggalnya tadi. Tanggalnya adalah tanggal 16 ya Bapak Ibu, tanggal 16. Jamnya tadi jam 2, jadi kita cari ke bawah. Kita turunkan ke bawah. Nah, ini dia jam 2 siang. Jam 2 siang. Nah, kita klik kanan, edit. Nah, edit. Di sini ada, kita lihat, batalkan pertemuan. Kalau ingin membatalkan, ada zona waktunya. Kemudian ada opsi rapat. Kemudian kalau kita turun ke bawah lagi, nah sekarang di sini tidak lagi kosong, sudah ada tulisan click here to join the meeting. Klik di sini untuk mengikuti meeting. Nah, opsi rapat juga ada di sini. Ini pakai bahasa Inggris, meeting option. Kalau di atas pakai bahasa Indonesia, opsi rapat. Tergantung setelan laptop Bapak Ibu. Kalau lebih suka bahasa Indonesia, silakan pakai bahasa Indonesia ya. Meeting option di sini bisa, di atas bisa. Nah, kita coba yang di atas. Opsi rapat. Dia langsung akan terbuka di halaman sebelahnya Bapak Ibu. Di halaman sebelahnya. Nah, opsi rapat. Who can bypass the lobby? Kita lihat di sini dari atas, kita mulai dari atas. Diklat pemanfaatan Office 365 HGN hari kedua, berarti besok ini ya. Waktunya adalah tanggal 16 November 2020 dari jam 2 sampai dengan jam 4. Yang membuatnya saya. Kemudian opsi pilihan marapatnya adalah who can bypass the lobby? Siapa yang bisa melewati lobby? Nah, ini sangat harus diperhatikan Bapak Ibu. Di sini setelahnya kita lihat di tanda panah di bawah. Everyone. Kalau kita klik ke everyone, saya ulangi lagi ya. Lihat tombolnya, saya klik. Kalau kita klik everyone, semuanya, berarti semuanya bisa masuk ke rapat kita Bapak Ibu. Siapapun bisa. Yang penting mereka mempunyai link yang diberikan tadi. Jadi siapapun bisa. Tidak perlu punya akun dari Microsoft. Tidak punya akun Office 365 pun tidak masalah.
pakai akun Gmail atau pakai akun apa saja bisa. Jadi siapa saja bisa mengikuti kegiatan kita jika kita settingnya ke everyone, siapa saja. Tetapi kalau kita people in my organization, berarti hanya orang-orang yang ada di organisasi dan orang-orang yang kita percayai. People in my organization and trusted organizations. Kalau yang ini berarti tidak semuanya bisa. Jadi yang punya akunnya saja yang punya, misalnya kalau kita punya akun guru inovatif bisa masuk. Kalau yang ini tadi bisa orang organisasi kita dan organisasi lain. Yang ketiga, hanya organisasi kita saja, yaitu hanya guru inovatif misalnya yang bisa masuk, atau hanya sekolah kita saja yang bisa masuk. Jadi kita pilih people in my organizations. Kemudian only me. Kalau Bapak tidak mau orang mengganggu Bapak lagi belajar meeting, rapat sendiri, merekam sendiri, boleh pilih only me, hanya Bapak sendiri yang masuk, jadi tidak ada yang mengganggu. Jadi bisa direkam sendiri. Nah, karena ini yang kedua, always let callers bypass the lobby. Kalau Bapak centang ini, nanti repot, setiap kali orang masuk minta izin, setiap kali masuk minta izin. Jadi mengganggu presentasi Bapak atau mengganggu presentasi Ibu. Jadi sebaiknya ini tidak dicentang. Jadi siapapun bisa masuk, yang penting orang di dalam organisasi kita ini. Jadi langsung masuk ke rapat lagi meeting kita. Ini yang berikutnya, announce when callers join or leave. Beritahu kalau misalnya ada yang mau meninggalkan atau mau ikut dalam rapat. Ini boleh dicentang, jadi kita tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar. Kemudian, who can present? Siapa yang bisa menjadi presenter? Artinya siapa yang bisa sharing screen? Siapa yang bisa sharing screen? Who can present? Nah, ini yang pertama. Ini kita lihat pengaturannya. Siapa saja bisa share screen? Everyone. Nah, kalau di setting begini, nanti semua, kalau misalnya Bapak Ibu sedang mengajar, kalau semua siswanya boleh sharing screen, nanti kacau. Rapatnya bisa kacau. Jadi tidak dianjurkan kalau untuk sharing screen itu semuanya. Jadi tidak dianjurkan untuk memakai everyone. Kemudian people in my organization. Ini hanya orang-orang di organisasi saya yang bisa melakukan share screen. Kemudian specific people. Specific people ini adalah orang yang ditambahkan tadi Bapak Ibu. Ditambahkan tadi. Misalnya ini tadi tambahkan Ibu Dewi dengan Pak Redem. Jadi hanya dia berdua yang bisa masuk ke sini. Contoh. Nah ini. Dwi. Atau Pak Redem. Hanya berdua. Yang lain tidak bisa. Karena yang kita tambahkan itu hanya dua orang itu yang di pengaturannya di sini. Jadi di sini siapa yang kita tambahkan di bagian opsional ini, itu nanti berpengaruh kepada meeting optionnya. Nah, begitu ya. Sekarang kita ubah lagi. Yang berikutnya hanya saya. Jadi hanya saya yang bisa sharing screen. Jadi kalau kita jadi guru, lebih baiknya memakai only me. Jadi hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa sharing screen. Kalau lagi ingin menyampaikan materi, jadi siswa tidak bisa menyampaikan sharing screen. Tapi nanti dalam pertemuan nanti bisa diatur ulang kegiatannya, pengaturannya. Berikutnya, allow attendees to unmute. Izinkan para peserta untuk menghidupkan atau mematikan mic-nya. Allow attendees to unmute. Jadi kalau kita klik yes, berarti pesertanya bebas menghidupkan, mematikan mic-nya, menghidupkan mic-nya bebas. Ketika misalnya pertemuan besok akan dibuka pada jam 2 dan ternyata peserta masuk sebelum jam 2, misalnya jam berapa itu? Jam 1:50 atau jam 1:40, mereka bisa bicara masing-masing dengan peserta sama lainnya. Jadi mereka bisa ngomong, bisa menghidupkan mic jika klik yes. Tetapi kalau kita klik no, nah, nantinya ketika akan ada pertemuan,
para peserta belum bisa untuk bicara satu sama lain karena mic-nya terkunci. Ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk besok, jadi saya simpan. Kalau sudah yakin benar, kita simpan. People in my organizations only me save. Ini untuk pertemuan besok. Oke, dan sekarang bagaimana caranya menyampaikannya kepada para peserta bahwa meeting kita akan dilakukan besok. Caranya, kita turun ke bawah. Saya ulang, kita dari meeting option, kita pindah ke halaman sebelahnya. Turun ke bawah. Nah, klik here to join the meeting. Klik here to join the meeting ini. Ini. Itu di klik kanan. Klik kanan. Kemudian copy link address. Copy link address. Nah, copy link address. Kemudian kita lihat lagi panjang atau pendek ya. Kalau kita lihat dulu, uji dulu. Kalau terlalu panjang nanti kita pendekkan lagi. Cara mengujinya buka di sini saja. Nah, terlalu panjang Bapak Ibu ya. Kalau nanti kita kirim sepanjang ini kepada grup di WA, itu biasanya membutuhkan tempat di WA grupnya. Jadi kita pendekkan lagi. Bagaimana tadi cara memendekkannya? Kita bisa memakai tiny URL. Ya. Tiny URL. Nah ini, kalau yang tadi kan kita sudah memendekkan. Jadi ada tulisnya begini. Bagaimana kalau untuk yang baru? Untuk yang baru, kita turun ke bawah. Nah, ada di sini dia di bawah. Kita pastekan. Setelah kita copy tadi, kita pastekan. Kemudian di sini ada tulisan make tiny URL. Untuk menulis nama meetingnya sesuai dengan kehendak hati kita, sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus menulis juga di sini di bawah kata custom alias. Misalnya GN hari yang kedua, November misalnya, November. Nah, sekarang kita klik make tiny URL. Okay. Nah, yang panjang tadi, ini yang panjang tadi sudah berubah menjadi yang pendek, yaitu https tinyurl.com/diklat begitu dan seterusnya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Selanjutnya kita lakukan, kita klik copy to clipboard. Copy to clipboard. Nah, kalau sudah muncul begini berarti sudah tercopy. Dan sekarang kita bagikan ke grup WA. Nah, sekarang saya bagikan ke grup WA kita ya Bapak Ibu, tapi bisa hanya dibuka besok. Karena pertemuannya besok. Jadi saya langsung bagikan ke grup WA kita sekarang. Sabar, masih lagi proses nih. Oke, saya bikin di grup WA kita. Nah, link. Kedua. Nah, begitu ya, sudah masuk. Nah, sudah terkirim ke WA group. Hanya ingat bahwa jamnya itu besok belum. Jadi kalau Bapak buka sekarang percuma. Ya. Jadi dia sudah terkirim ke WA group untuk pertemuan yang besok. Nah, oke. Karena saya sudah membuat linknya, jadi saya juga harus menyimpannya di laptop saya. Jadi saya mohon maaf, saya harus simpan dulu di OneDrive, Bapak Ibu. Saya mau menyimpannya dulu di OneDrive, saya takut kehilangan jejaknya besok ya.
Sudah aman, sudah disimpan. Kita lanjut. Nah, setelah pengaturnya menurut Bapak Ibu sudah benar dan setelah dikirim, sekarang kita klik tutup. Ya, menutup. Nah, tinggal kita nunggu pertemuan untuk besok. Saja menu yang berikutnya. Yang pertama tadi aktivitas sudah, obrolan sudah, tim sudah, tugas sudah, kalender. Berikutnya adalah panggilan. Panggilan yang jelas Bapak Ibu sudah paham, itu untuk nelpon. Nah, ini siapa saja bisa ditelepon. Kemudian menunya bisa diekspor sendiri. Sini aplikasinya yang baru. Kemudian untuk di-download di laptop juga bisa, ketik di sini. Nah, banyak sekali aplikasinya situ. Saya rasa sementara sudah cukup dulu Pak Redem. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Martinus yang sudah menyampaikan materi tentang Microsoft Teams. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 5 menit, mungkin tambah sedikit juga boleh. Ada yang mau ditanyakan kepada Rainer, waktunya kami persilakan. Halo Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya dengan Rainer tentang Microsoft Teams. Sudah pusing semua Bapak Ibu nampaknya ya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap semangat kita belajar. Kalaupun mengalami kesulitan pasti Rainer maupun teman-teman yang lain akan siap untuk bertukar ilmu atau sharing di grup. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanyakan kepada Rainer, silakan. Halo Bapak Ibu. Ya. Halo Pak. Ya. Ini saya Ibu Yosefa dari SMP Negeri 1 Sompat. Ini kan ada tugas transkrip ini. Ini mau diapakan ini Pak? Oh, transkrip ya? Tugasnya. Iya, tugas transkrip. Ya. Tugas. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ditampung dulu. Halo. Bapak Ibu yang lain, selain Bu Yusefa, ada yang mau bertanya? Sebentar dulu Pak, Dewi. Ya? Sebentar dulu, mungkin Bu Dewi mau menambahkan cara mengerjakan itunya dulu. Cara mengerjakan tugasnya. Bu Dewi Waro, silakan Bu Dewi mau menambahkan. Halo. Halo Bu Dewi. Selamat sore. Untuk yang transkrip ya Pak? Ya. Yang tugas, ya mengumpulkan tugas transkrip melalui Microsoft Teams tadi. Oh, kalau untuk tugas transkrip nanti ada tutorialnya, tinggal di share aja di grup Pak. Oh gitu. Iya. Untuk lebihnya lihat tutorialnya aja. Ya. Begitu ya, Ya. Bu Yusefa. Dari penanya dari SMP Sompat tadi. Jadi nanti ada tutorialnya. Ya. Silakan Ibu. Ya, siapa tadi terima ya, Bu kasih. Yuli Ramawati. Ya, halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Yuli Ramawati dari SDN Jelupang 1 Tangerang Selatan. Mau bertanya Pak tentang Microsoft Education tadi ya, Center ya?